Hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang analisis business strategy dari BYD dan bersama saya sendiri Alia Aziz Ahmad ditemani teman saya. Halo, nama saya Karlenda Sayani. Oke, selanjutnya. Jadi, untuk background dari perusahaan BYD sendiri, BYD ditemukan pada tahun 1994 oleh Wang Chuanfu bersama beberapa temannya, dan menjadi resmi di tahun 1995. Awalnya sendiri, perusahaan ini tuh berbidang di manufaktur baterai yang rechargeable, yang kemudian ekspansi ke teknologi ion lithium. Alasannya melakukan manufaktur baterai adalah untuk berkompetisi dengan baterai mahal produksian Jepang. Di tahun 2002, Chuan Fu mengambil alih suatu auto manufacturer dan BYD dengan cepat menjadi pemimpin manufacturer baterai NICD atau nikel. Dan pada tahun 2003, BYD berhasil membuat nama di industri otomotif. Di tahun 2005 sendiri, BYD meluncurkan kendaraan pertamanya yang masih menggunakan bensin. BYD kemudian memproduksi kendaraan hybrid di tahun 2008, dan di tahun 2009 berhasil memproduksi kendaraan elektrik. BYD sendiri secara resmi memasuki pasar Indonesia pada Januari 2024 dengan launching event yang diadakan pada 18 Januari 2024 di Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kerjasama bersama PT Surya Buat Swadaya, BYD ingin membuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan pembangunan pabrik di Subang Smart Politan. Lanjut untuk kita masuk ke framework McKinsey Sevens Framework. Yang pertama ada structure. Struktur dari perusahaan BYD berbentuk matriks dengan menggabungkan departemen fungsional seperti R&D, sales, dengan divisi product base seperti Dynasty, Ocean, Denza, dan kendaraan lainnya. Yang kemudian membentuk kolaborasi dan fleksibilitas, dan dengan ekspansi ke mancanegara, BYD melakukan R&D dan memberikan opsi variatif berdasarkan kebutuhan regional. Strategi yang diambil oleh BYD, yang pertama manufaktur lokal dengan tadi saya sempat sebutkan BYD ingin membangun fasilitas manufaktur di Subang. Lalu pengenalan model baru dari launching event mereka, investment di R&D untuk memahami pasar mereka secara regional khususnya, inisiatif sustainability dengan berkembangnya sustainability sendiri dan tanggung jawab pada lingkungan, BYD menggabungkan praktek green dalam operasi bisnis mereka. Yang selanjutnya melakukan partnership dengan perusahaan. Contohnya tadi PT Surya Buat Swadaya. Lalu selanjutnya sistem yang mereka pakai adalah fasilitas manufaktur. BYD membangun fasilitas manufaktur yang menggunakan sistem yang digunakan secara internasional agar tetap konsisten pada pembuatan barangnya. Lalu selanjutnya training dan development, tentunya dengan adanya fasilitas akan ada tenaga kerja baru yang kemudian akan diberikan pelatihan dan pengembangan oleh perusahaan. Shared values. Sebagai perusahaan yang bergerak pada electronic vehicle, mereka tentunya menggunakan green sustainability development sebagai shared values mereka, di mana melakukan pembangunan dan inovasi keberlanjutan. Hal ini yang tentunya menjadi nilai yang disepakati oleh keseluruhan perusahaan. Lalu selanjutnya skills. Skills mereka tuh technical skills, soft skills, training programs. WD melihat pentingnya skills baik secara teknis maupun soft skill. Ini yang membuat WD membuka training programs untuk tenaga kerja lokal. Selanjutnya, staff mereka, BYD memiliki tenaga kerja yang cukup variatif tergantung kebutuhan divisi masing-masing. Lalu selanjutnya, style mereka terdapat campuran dari direksi dan partisipatif, melihat bagaimana penggabungan divisi dan departemen yang ada di perusahaan mereka. Selanjutnya, Boston Consulting Group, BCG Matrix. Selanjutnya, Branding Group atau BCG Matrix. BCG Matrix ini terdiri dari 4 kuadrat. Yang pertama adalah STAR. STAR itu adalah produk yang memiliki market share terbesar. Di BYD sendiri, market share terbesarnya yaitu adalah produk BYD Dolphin. Alasannya adalah harga dia yang paling terjangkau, berkisaran di 400 jutaan dalam rupiah. Lalu spesifikasinya sesuai dengan pasar Indonesia dan volume penjualannya tertinggi di Indonesia. Poin kedua yaitu cash cow, yaitu
produk yang market share-nya paling tinggi tetapi tidak secepat pertumbuhan Star itu sendiri. Di BYD ada produk BYD atau 3. Alasannya adalah dia merupakan SUV yang sudah established, segmen yang populer di Indonesia, dan harganya juga kompetitif di kelasnya. Poin ketiga itu adalah question marks. Question mark sendiri adalah market share-nya kecil tetapi besar di pasar yang nantinya tuh bakal tumbuh. Di BYD sendiri ada BYD Seal. Kenapa? Karena dia adalah sedan yang premium dan dia bersaing dengan mobil Tesla Model 3. Potensi adopsi tinggi seiring dengan infrastruktur di Indonesia yang semakin membaik. Yang keempat itu adalah Dox. Dox itu merupakan produk yang market share-nya terendah dan juga pertumbuhannya juga kecil. Di BYD sendiri itu adalah BYD Yuan Plus yang versi lama. Kenapa? Karena BYD Yuan Plus ini sudah digantikan oleh model atau 3, terus desainnya juga kurang sesuai dengan selera pasar masyarakat Indonesia. Terus spesifikasinya juga tidak sekompetitif dengan model-model baru dan brand awareness masih rendah saat diluncurkan. Boleh next, Ali. Selanjutnya adalah Matrix and Mat- eh, Matrix and Soft ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah existing product. Jadi produknya udah ada dan marketnya udah ada. Itu kalau di Indonesia sendiri ada BYD Dolphin dan BYD atau 3. Kenapa? Karena mereka jaringannya kuat di dealer, terus juga ada kemudahan pembiayaan. Lalu poin kedua itu adalah new product existing market. Jadi produknya baru tapi pasarnya udah ada. Itu ada BYD Seagull dan BYD Tang. Itu adalah pengembangan varian baru penyesuaian dengan pasar lokal serta inovasi in fitur. Yang ketiga lalu existing product dan new market. Jadi produknya udah ada tapi pasarnya baru berjalan. Yaitu BYD E7. Itu merupakan jadi BYD-nya tuh nanti dijadiin kendaraan umum seperti taksi gitu. Lalu ada market penetration strategi. Jadi untuk market penetration strateginya adalah perluasan jaringan dealer. BYD harus memperluas jaringan dealer di seluruh Indonesia dengan fokus pada kota-kota besar dan pusat ekonomi yang berkembang. Langkah ini pasti akan meningkatkan aksesibilitas dan membangun kepercayaan pelanggan melalui layanan penjualan dan purna jual yang andal. Poin kedua itu ada edukasi pasar tentang EV. Lakukan kampanye edukasi secara nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik dibanding kendaraan konvensional, seperti dampak lingkungan, efisiensi biaya, dan penghematan jangka panjang. Kolaborasi juga diperlukan dengan pemerintah maupun dengan LSM. Poin ketiga yaitu adalah kemitraan dengan BUMN atau sektor swasta. Jalin kerjasama dengan BUMN, misalkan Pertamina atau PLN untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengisi daya serta mendukung adopsi EV dalam operasional armada. Kemitraan dengan perusahaan swasta, terutama sektor logistik dan transportasi juga dapat mendorong penjualan armada. Poin terakhir adalah program test drive yang ekstensif. Ada kan program test drive yang luas di berbagai daerah sehingga calon pelanggan dapat merasakan langsung keunggulan kendaraan listrik. Ini test drive keliling dan acara di pusat perbelanjaan seperti pameran atau mal-mal yang ada di Indonesia. Boleh next. Yang selanjutnya matrix marketing mix 4P dan 7P. Jadi yang pertama produk atau the goods and the service yang diberikan oleh mereka adalah bentuk tentunya kendaraan elektronik, kendaraan yang tadi sudah disebutkan sama Carla juga, ada BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Auto, dan BYD M6. Lalu untuk promotionnya ini ada marketing campaign via sosial media,
dengan tujuan untuk mencapai audiens yang lebih banyak lagi dan lebih besar secara efektif dan melakukan komunikasi yang memiliki benefits buat apa sih benefits dari penggunaan electric vehicles ini gitu. Selanjutnya ada place. Place sendiri maksudnya adalah distribusi atau channel distribusi untuk eh, barang yang dijual. Jadi umumnya secara offline atau via dealer showroom dengan target ekspansi sekitar 50 outlet di akhir 2024. Selanjutnya, pricingnya mereka itu ada beberapa. Jadi M6 sendiri di sekitaran 300 sampai 400 juta, BYD terus Seal di sekitaran 600 sampai 700 juta, Dolphin di sekitaran 300 sampai 400 juta, BYD Auto 3 di sekitaran 400 sampai 500 juta. Selanjutnya untuk people sendiri merefers to employee atau stakeholder yang masuk ke dalam perusahaan ini. Dan BYD melakukan training program untuk tenaga kerja mereka untuk menjaga skill teknis dan customer service mereka. Jadi itu merupakan salah satu cara mereka agar orang-orang yang ada di perusahaan tetap develop gitu. Lalu selanjutnya eh, proses sendiri merefers to metode atau prosedur yang digunakan ketika eh, sales. Jadi, BYD melakukan proses sale dan pembangunan protokol dalam interaksi sales mereka. Jadi, mereka punya protokol sendiri. Selanjutnya ada physical evidence. Physical evidence itu adalah sesuatu yang terlihat atau tangible yang menjadi support dari service mereka untuk memberikan impresi juga terhadap brand mereka. Nah, jadi BYD mempunyai showroom yang terkesan futuristik dan desain kendaraannya juga cukup unik dan itu menjadi selling point mereka juga. Selanjutnya, yang terakhir adalah brand personality dan brand loyalty. Brand personality dari BYD sendiri, jadi logo BYD memiliki kepanjangan Build Your Dreams. Logo BYD memiliki pesan optimisme, eh, profesionalisme, tanggung jawab, inovasi, dan keunikan yang akhirnya semua itu menjadi kualitas yang mungkin akan menarik perhatian customer-customer yang eco-conscious dan tech-savvy. Dengan ini, BYD kami analisis mempunyai personality yang competence. Selanjutnya, Carla. Untuk brand loyalty-nya sendiri, BYD itu mencatat pertumbuhan signifikan di pasar kendaraan listrik di Indonesia sejak resminya masuk BYD ini di Januari 2024. Dengan mengandalkan teknologi inovatif seperti Blade Battery yang aman dan efisien, serta menawarkan berbagai produk dari segmen terjangkau hingga premium. BYD berhasil menarik perhatian konsumen. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang mendukung pengembangan kendaraan listrik turut memperkuat posisi BYD di Indonesia. Keberhasilan BYD didukung oleh strategi pemasaran yang agresif, seperti peluncuran 3 model EV sekaligus yang meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, pengalaman sebelumnya di sektor transportasi umum, seperti bus Transjakarta dan taksi Bluebird, membantu membangun reputasi awal yang positif. Komitmen BYD untuk membangun ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia menunjukkan ambisi jangka panjang mereka dengan pertumbuhan pesat dan menerima positif besar dari pasar. BYD memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin industri EV di Indonesia. Sekian dari saya, Karla Indaksayani, dan teman saya, Alia Aziza. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih.